بن عيسى ميلاد وحيد حفظه الله بن أبي الحجاج ميلاد وحيد حفظه الله عيد بن أبو بكر الصخران ميلاد وحيد شيخ محمد رشد كلام بين المنجري ميلاد وحيد شيخ محمد كشف الأنوار المنجري ميلاد وحيد شيخ محمد شرواني عبد الباقي ميلاد وحيد شيخ محمد زين بن عبد الغني ميلاد وحيد شيخ زين الدين المليباري ميلاد وحيد أبينا كيجي أبو الحسن من أجل وصولهم ومراعهم ومن أحبهم لأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة بأن الله يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وكمال الإيمان والإسلام أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويشفي شر الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به سلف الصالح بسر النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan curahan rahmatnya, taufik hidayahnya, inayah pertolongannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu muka, bersilaturahmi di tempat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan segala dosa kita dan dosa daripada kedua orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Dan mudah-mudahan dengan sebab berkumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dan permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah
hidup beriman, mati membawa iman, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang dahulu sampai sekarang ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadinya kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian sambil menunggu-nunggu masuknya waktu sholat isya, kita isi waktu yang penuh barakah ini dengan duduknya kita di majlis ilmu agama. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati suatu kebun daripada kebun surga, maka kata Nabi, farta'u, hendaklah mampir duduk di sana. Lalu ditanya oleh sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya majalisul ilmi, yaitu majlis-majlis ilmu agama. Maka alhamdulillah wa syukurillah, sekarang pada hakikatnya kita berada di taman surganya Allah. Tentu di taman surganya Allah ini banyak sekali jamuan-jamuan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang hadir di majlis ilmu agama itu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Tentu orang yang derajatnya itu tinggi berbeda pahalanya dengan orang yang derajatnya rendah. Artinya orang yang beramal tanpa didasari ilmu. Nah, misal orang yang derajatnya tinggi di dunia, presiden dengan pegawai biasa, 1 bulan sama kerjanya, waktunya 24 jam sama, tapi gajinya belain. Mungkin presiden 100, pegawai biasa mungkin 10. Nah, sama orang yang menuntut ilmu agama beramal dengan orang yang tidak didasari ilmu agama beramal, sama amalnya tapi pahala diganjar Allah berbeda. Nah, inilah derajat ditinggikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita hadir di majlis ilmu. Yang kedua, kita hadir di majlis ilmu seperti ini dosa-dosa kita diampuni. Ya, bahkan disebutkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntut ilmu agama itu sampai-sampai ikan yang di laut untuk memintakan ampun. Nah, inilah kelebihan jamuan Tuhan, kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan, kata Nabi, hendakkah kalian melihat utaqa minan nar, orang yang terbebas dari api neraka? Siapa itu ya Rasulullah? Nah, ini talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbebas daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pahala berlipat ganda. Nah, orang menuntut ilmu pahalanya disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Menuntut ilmu 1 saat itu pahalanya lebih baik daripada orang yang beribadah semalaman suntuk. Semalaman suntuk kada baguringan beribadah dibanding orang yang hadir majlis seperti ini lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ibadah semalaman suntuk. Alhamdulillah. Nah, inilah jamuan kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menuntut ilmu sampai ke mati. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang mati dalam menuntut ilmu itu mati syahid. Mati syahid. Orang yang mati syahid itu ialah masuk surga tanpa hisab. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah
bisa berkelanjutan sampai akhir hayat kita. Ulun pernah mendengar guru kita, guru sekumpul itu nang umpat pengajian sidin, ada guru sidin, guru Saman Jalil, ya kan? Kita punya sidin. Tuhan sudah ngerepin 4 untuk ilmu juga di sini. Aku di sini hendak mati dalam keadaan menuntut ilmu. Padahal alimnya luar biasa, tapi tetap hadir ingin mati dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan juga kita mati dalam keadaan menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sungguh salat 5 waktu itu atas orang yang beriman itu kewajiban mafruda mawquta muqaddaran waktuha, ditetapkan waktunya. Nah, ini kita masih berada di bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini sudah kita ketahui bersama, bulan di mana kita dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad beserta umatnya sembahyang 5 waktu. 5 kali aja sehari semalam, dan itu hukumnya wajib. Yang asalnya 50 jadi 5 waktu. Alhamdulillah, ini nikmat daripada Allah. Coba seandainya 50 waktu kita sembahyang, seandainya tuh ada kekurangan, ya kan? Berapa kali kita sembahyang 24 jam, setengah jam sekali kita sembahyang, ya kan? Setengah jam porok tapih porok kopiah, setengah jam porok tapih porok kopiah. Kada kau guring, nang kasihan kaum masjid hanya nutup lawang ajan pulang, sembahyangan pulang, ya kan? Ini seandainya 50 waktu tadi tetap diwajibkan, tapi alhamdulillah dikurangi jadi 5 waktu, dikikis 5 waktu, dan ini nang harus kita jaga, ya kan? Dan ini waktunya ditentukan, ya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kadang kala kita sekaligus menggawi di waktu yang waktu sama 5 waktu kadang kala, ya kan? Waktunya ditentukan. Kalau anak menggawi sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wayah ini kadang kala menunggu waktu sampai hanya kita kalau sembahyang. Nah, ini harus kita perhatikan. Bahkan sembahyang ini adalah termasuk daripada rukun Islam, ya kan? Dan sembahyang ini ulang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu min ummati as-shalah, kata Nabi. Awal-awal ibadah yang dihisab daripada umatku itu adalah sembahyang, ya kan? Idza qubilat syairu a'mali, apabila sembahyang kita diterima Allah, maka seluruh amal ibadah yang lain itu diterima. In ruddat syairu a'mali, lamun sembahyang tadi kada beres, sembahyang tadi kada beres, zuhur, ya kan? Taka asar, taka maghrib, taka isya, taka subuh ada sembahyang. Nah, ini ya kan? Ada beres sembahyangnya, maka uddat syairu a'mali, kata Nabi, seluruh amal ibadah itu sia-sia. Walaupun orangnya ahli sedekah, ya kan? Ahli sedekah, pembangunan apa aja, masjid nyumbang sidin, perayaan apa aja, maulid Isra Mi'raj pembanyaknya sidin, sugih, ya kan? Puasa rajin sin puasa, bahaji setiap tahun sin bahaji, umrah kata hitungan, ya kan? Tapi sembahyang tadi lalai, ya tadi sibuk, ya begawi zuhur taka asar taka maghrib, ya kan? Isya kada sembahyang kalabahan, zuhur melandau,
Ruddat sairu a'mali, maka amal sedekahnya, amal puasanya, amal haji umrahnya sia-sia. Kalau disebut oleh Nabi kita, as-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiang agama. Ya kan, tiang masjid. Ya kan, sembahyang tiang agama. Faman aqamaha aqamaddin, kata Nabi, barang siapa yang mendirikan sembahyang, menghidupkan sembahyangnya, memperhatikan sembahyangnya, maka sungguh orang tersebut menghidupkan, mengokohkan agamanya. Agama itu kokoh, ya kan? Tapi lamun sembahyang tadi ditinggalnya, faman tarakaha, kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sembahyang, ya kan, faqad hadamaddin, maka runtuh agamanya, sia-sia. Agama Islam KTP-nya, ya kan? Kenapa? Sembahyang ada. Kenapa kada sembahyang? Sibuk lawan dunia. Dan ini terjadi. Umat Nabi Muhammad kada sembahyang, ini terjadi di mana-mana. Alhamdulillah di sini ya kan sembahyang berada sangat jauh, ya kan, luar pulau. Ini terjadi. Ya kan? Padahal ini yang menentukan, sembahyang ini menentukan antara Islam kadanya seseorang. Ujar Nabi, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu sembahyang. Lihatilah, mau sembahyang Islam haram dibunuh, haram darahnya kita sakiti, haram hartanya kita ambil, haram kita caci makinya. Kenapa? Orang Islam sembahyang. Ya kan? Coba biar lihat bangunan rumah kah, masjid kah, ya, ada bertihang hancur, tihang dinding ini ada, kira-kira kawal lah terbangun masjid nih, bangunan kada kawal, ya, paling kadang minimal tihang dihiga gitu kan, dinding. Nah, ini perumpamaan salat. Artinya apa? Semua rukun Islam itu salah satunya ditentukan sembahyang tadi. Namun sembahyang tadinya lalai, namun sembahyang tadinya kada memperhatikan, termasuk belajar tentang sembahyang rukunnya, rukun yang 13 sudah kita belajar, ya, syarat-syarat sahnya, syarat wajibnya, sunnah akadnya, sunnah hayatnya. Ini barang dulu sembahyang, barang dulu cara wudunya, ya kan, sunnah-sunnahnya, ya kan, ilmunya kita pelajari. Kemudian kayaknya punya khusyuknya, gerakannya, bacaan Fatihahnya. Ini dulu kita nahapi, sembahyang dulu, ya kan? Nah, ini termasuk harus kita perhatikan, karena ini menentukan kokoh atau tidak kokohnya agama kita. Sama kayak bangunan, ya kan? Ada bangunan itu nang batihang juga, tapi tihangnya kada kokoh, ya kan? Tuh tukang tahu tuh, nah ini dia kurang basinya nih, ini kurang ganal tihangnya, maka tingkat 2 tahu tuh, ya kan, sedikit yang gampang hancur deh. Tahu tukang tuh, bahannya ini kurang semen, ya kan, nah ini kurang bagus, tahu tukang. Nah, sama sembahyang, kualitas sembahyang kita kayak apa supaya sembahyang ini kualitasnya bagus, ya kan? Kayak apa cara membagusi tentang sembahyang kita? Ilmunya kita pelajari. Nah, rukun-rukunnya, syarat dan lain sebagainya, ya, bahkan dikatakan oleh ulama, sembahyang itu seperti kepala dalam jasad. Sembahyang itu seperti kepala dalam jasad. Makanya waktu Isra Mi'raj, ini masih kita Isra Mi'raj lah. Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah ada suatu kaum yang memukul-mukul kepala, habis dipukul pecah kepala, babulik pulang, kepalanya dipukul lagi, pecah lagi, itu terus. Lalu ditanya oleh Nabi, wahai Jibril, tamsil apa itu yang memukul-mukul kepala itu? Ya kan? Lalu ujar Jibril, wahai Muhammad, itu adalah perumpamaan umat engkau di akhir zaman yang inya itu lalai dalam sembahyang, malas
lalai, ya, malas mempelajari tentang sembahyang. Lalu ditanya, kenapa yang dipukul-pukul itu kepala? Lalu ulama menjawab, yang dipukul itu kepala. Kenapa? Karena sembahyang itu salah satunya tadi seperti, ya kan, kepala dalam jasad kita. Nah, coba kita kira-kira lamun kada bakalat bakapala kaulah hidup, kada kaulah hidup, ya kan? Manusia tanpa kepala itu ada hidup. Lamun ada juga yang hidup lain manusia, hantu, ya kan? Coba lihat manusia kada bertangan masih ada yang hidup, kada bertangan sidinnya, ya kan? Manusia tanpa batis masih banyak yang hidup, ya kan? Manusia ada orang yang kada bertangan kada berbatis hidup sih, ya kan? Nah, tapi lamun manusia kada bakapala hantu, nah kada ada ini, ya kan? Nah, jadi ini menentukan hidup dan matinya agama kita sebagaimana kepala dalam tubuh kita. Itu sembahyang tadi harus kita perhatikan, ya kan? Termasuk sembahyang keluarga kita sembahyang ke masjid. Bini kita, bayang apa yang dilakukan keluarga kita di rumah sembahyang kada maghrib sudah. Anak kita di mana? Sudah sembahyang kada. Ini dipertanggungjawabkan di hadrat Allah. Saat ini sekarang di mana? Kita alhamdulillah di sini. Tapi orang yang kita tanggung jawab kepada mereka, ini juga kayaknya dipertanggungjawabkan di hadrat Allah. Sudahkah sembahyang belum kan? Ya kan? Sudahkah dilajari tentang rukun syarat sembahyang belumkah anak istri kita? Dan ini kewajiban kita. Kewajiban kita bukan hanya sekedar nafkah, termasuk urusan agama sembahyang. Ini tahun ini di akhirat, ya kan? Maka disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha 'ala sholati akramahu Allahu bi khamsi khisalin. Barang siapa yang memelihara sembahyang, maka Allah muliakan dengan 5 macam. Kita memelihara sembahyang. Orang yang ada di rumah kita juga memelihara sembahyang. Yang di rumah termasuk. Lamun kita sembahyang tapi yang di rumah tadi ada yang kada sembahyang, sia-sia. Kada mendapatkan kemuliaan yang 5 ini, ya makanya pengen lihati jalan hidup tuh pinang ngalih, rajaki pina seret, hidup pina usang, ya kan? Bisa jadi itu disebabkan ada yang di rumah kita itu kada sembahyang, atau sembahyang dua tapi ya kan kada sah sembahyangnya. Kenapa? Wudunya kan kada bujur, ya kan? Akibat apa? Kada belajar, kada kita ajarinya, ya kan? Nama binian biasanya apa? Kantongnya kan? Nah, ini panjang, ini wajib, ini bagian harus diberitahu, harus diurai. Jangan sampai cantong itu dikebelakangkan. Katakanlah ini bagian moha, gincu. Tahu apa yang gincu? Beginian, ya gincu. Ini dibersihkan dahulu sebelum berwudu. Kenapa? Bibir masuk bagian muka. Ada benang bagincu langsung ngoboy. Kadakana nih bibir kadakana basah. Kenapa? Katutup gincu. Jadi wajar aja lamun babinian orangnya panyambahyang tuh haran gincu. Jujur aja kan? Haran gincu kenapa? 5 kali sehari bagincu. Ya kan, karena baodo, habis baodo bagincu pulang. Ya, karena johor sembahyang dihapusnya gincu pulang. Ya, baodo pulang bagincu pulang. Jadi taharan sedikit orang yang penyembahyang ini, ya kan, tapi pahalanya luar biasa. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, termasuk salah satu pulang namanya bukan wudhu tadi kada sah, hati-hati. Otek kah? Binian. Nah, ini lamun kada sampai banyak ke dalam sini wudhu juga tidak sah. Nah, hati-hati ya kan. Nah, maka apa kemuliaan Allah yang diberikan orang yang menghadiahkan sembahyang atas keluarga itu? Yurfa'u anhu daikul aisy.
diangkat daripadanya itu kasusahan hidup tuh nyaman, ya lah, rezeki nyaman, kehidupan nyaman, gawian nyaman, hati tenang, ya kan? Ini kemuliaan Allah ujar Nabi nanda berikan kepada orang yang mahatiakan sembahyang. Tapi lamun hidup kita ini tinangalih. Ini kan hadis Nabi. Hadis Nabi itu pasti bujur. Karena mungkin salah hadis Nabi. Tapi misalkan tidak terjadi, ini berarti ada yang salah lawan kitanya. Kitanya yang salah. Kita sudah sembahyang. Ya kan, sekali pinangali hidup kita nih. Lihati. Bujurlah sembahyang kita sudah. Rukunnya sudahlah belajar. Syaratnya, wudunya. Lamun sudah juga, anak kita lihati. Sembahyang ada. Ilmunya sudah diajarkan ada. Bini kita lihati. Nang ada di rumah kita lihati. Lamun ada seikung aja di rumah itu, nah ada sembahyang. Ini yang menyebabkan hidup tadi, ya kan, sempit. Ini hadis Nabi mengatakan gaya ini. Nyaman hidup, ya kan, rezeki nyaman. Ya ada juga kan, rezeki itu nyaman juga, tapi hidup sempit. Kenapa? Aur bakal lahir di rumah. Tomat pecah piring, ya, tomat bercakut, macam-macam tuh, model kayak aku menangis tuh, ya, sempit padahal sugih sih, tapi hidup bina menangis, ya, bina bahasa sarikan. Nah ini bisa jadi akibat apa? Sembahyang tadi kada beres, ya lah, sembahyang sidin enggak, sembahyang keluarga sidin enggak ada beres. Ini namanya bawakan kehidupan itu sempit. Wa adzabul qabri, diangkat azab kubur. Jadi lamun hendak, ya kan, azab kubur itu diangkat oleh Allah, amalannya sembahyang diperhatikan, ya kan? Kemudian pulang istiqomah, berniat kita mudah-mudahan sampai ke mati kalau sembahyang. Lihat, saking luar biasanya sembahyang. Orang garing wajiblah puasa. Ada wajib puasa. Ya, Tuhannya sini sudah ya. Boleh ada puasa. Boleh. Tapi bayar fidyah. Sidin garing dan sidin Tuhan. Boleh sidin kada puasa dan bayar fidyah. Ya. Kemudian bahaji. Tapi sidin kada mampu, wajiblah bahaji. Ya lah, duitnya ada, anu biasanya duitnya ada, atau duit itu ada tapi situ benar sudah tetap ada wajib bahaji uzur. Zakat itu lamun kita ada duit wajiblah zakat, ada wajib. Nang wajib zakat itu orang baduit sampai nisab zakat. Tapi lamun sembahyang baduit kada baduit wajib sembahyang. Sugih miskin tetap wajib sembahyang. Sibuk kada sibuk tetap wajib sembahyang. Sehat dan sakit pun tetap wajib sembahyang. Bayangkan kata kau tertinggal. Nang sakit tadi, nang tuha tadi, ya kan? Kada kau berdiri, berduduk. Kada kau berduduk, berapa? Terlentang, berbaring. Kada kau berbaring, terlentang. Kada kau terlentang, isyarat mata. Kada kau berisyarat dua mata, kada kau apa lagi di hati ulang. Penting banget semuanya. Nabi garing lah, hendak meninggal as-shalah sembahyang ya Nabi. Ini kunci kesuksesan dunia akhirat. Dunia nyaman hidup, akhirat kalau dikubur kada kena adab. Lamun orang ini tetap menghatikan sembahyang, dan ini pun di akhir hidup kena tantangan luar biasa. Iblis kada tinggal diam. Jangan dikira kita amal kita sembahyang, akhir hidup kita dulu tentu lagi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal
alamin. Nah, sedikit lagi kita bacalah. Wa yutihillahu kitabahu biyaminihi. Kemudian orang yang sembahyang tadi, mematikan sembahyang sampai ke mati tadi, itu diberikan Allah catatannya di tangan kanan. Artinya semua amalnya diterima Allah. Kan tangan kanan diterima Allah amalnya. Ya. Wa yamurru 'ala sirat kal barqi. Kemudian kemuliaan orang yang menghatiakan sembahyang tadi sampai ke mati, melewati jembatan Shiratul Mustaqim itu seperti kilat nang menyambar langsung sampai. Nah, ini harapan kita ya kan. Orang yang melewati jembatan Shiratul Mustaqim itu macam-macam. Ya kan? Menurut riwayat jembatan Shiratul Mustaqim lebih tajam dari pedang. Ya kan? Satu helai rambut dibelah jadi 7. Lamun dipikir secara akal kadang kalau kita melewati itu. Ya kan? Entah gugur. Tapi orang yang menghatikan sembahyang sampai ke mati tadi, ya kan? Ini dimuliakan Allah melewati jembatan Shiratul Mustaqim sekejap mata seperti petir menyambar langsung sampai. Nyaman kan? Nyaman. Walaupun ada yang lainnya terbang, ada yang macam-macam. Paling nyaman ini. Ya kan? Coba kan nyampean nang bahaji. Ya kan? Nang bapak sawat, ba umrah, ba haji kan. Ya kan? Secepat apapun, ya kan? Walaupun sudah cepat dari pesawat lah, tetap pinggang sakit nang Tuhan. Ya kan? Apalagi bahari, ya kan? Nambah kapal sebulan hanya sampai. Wah, ini pesawat nyaman itu pun rasalah lawas. Apalagi transit. Ya kan, transitnya kemana? Ke Thailand. Habis Thailand, Singapura. Habis Singapura hanya sampai Jeddah. Ya, Jeddah baru namanya transportasi darat hanya sampai ke Makkah. Lapah kan. Seandainya guring, ada nyanyak guring. Ujar aja kan? Nyanyak labian guring di pesawat tuh. Ada nyanyak. Ya kan? Nang nyaman tuh apa? Sekali bagi jeep langsung sampai. Nah, itu nyaman. Ya, tapi itu mimpi aja. Nah, itu masalahnya. Bagi jeep langsung sampai. Wa yadkhul jannata bighairi hisab. Nang terakhir, orang yang menghatiakan sembahyang tadi sampai ke matinya sembahyang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini harapan kita menghatiakan sembahyang. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, ya kan? Ditetapkan istiqomah kita kalau menghatiakan sembahyang sampai ke mati, nang balasannya masuk surga tanpa hisab. Karena ada hadis Nabi, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Ujar Nabi, seseorang itu kaina meninggal atas apa nang hidup, apa atas yang ia gawi selamanya di dunia. Apa nang rancak digawi di dunia? Ia rancak sembahyang. Ya kan? Maka ya kan dimatiakan Tuhan karena inya ya kan dalam keadaan sembahnya katuju sembahyang. Coba pian lihat berapa banyak orang yang mati sujud. Ada yang mati dalam keadaan takbir, ada yang mati dalam keadaan tahiyat. Ini harapan kita husnul khatimah, ya kan? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga, termasuk orang-orang yang mendirikan sembahyang, termasuk daripada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan kita sembahyang 5 waktu. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita diampuni Allah, dan mudah-mudahan kita berataan dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dan permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan husnul khatimah, hidup beriman, mati pun membawa iman, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله لا